Satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang nama provinsinya tidak menggunakan kata Sulawesi, yakni Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Provinsi Gorontalo. Bersama saya, Bagas Dinur Cahyo, peserta pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Teknik Gorontalo ke Universitas Swadaya Gunung Jati. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi yang diapit dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Menurut sejarah, Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohalaa. Menurut Haga 1931, daerah Gorontalo ada 5 Pohalaa. 1 Pohalaa Gorontalo, 2 Pohalaa Glimboto, 3 Pohalaa Suawa, 4 Pohalaa Boalemo, 5 Pohalaa Atinggola. Dengan hukum adat itu, maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol di antara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal-usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat, dan penjelasannya antara lain berasal dari Hulondalangio, nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulondalo. Berasal dari Hualondalango, yang artinya orang-orang Goa yang berjalan lalu lalang. Berasal dari Hulondalangi, yang artinya lebih mulia. Berasal dari Hunto, atau tempat yang senantiasa digenangi air. Jadi, asal-usul nama Gorontalo tidak diketahui lagi. Namun, jelas, kata Hulondalo hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo. Dan orang Belanda, karena kesulitan dalam mengucapkannya, diucapkan dengan Horondalo dan bisa ditulis menjadi Gorontalo. Pada tahun 1824 hingga 1922, sistem pemerintahan di Gorontalo berubah-ubah sesuai dengan pemerintahan yang berlaku oleh penjajah. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak Haji Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai tahun 1944, wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar, bahkan secara nasional. Oleh karena itu, Bapak Haji Nani Wartabone dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Sementara itu, sejarah terbentuknya Provinsi Gorontalo terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942. Maka pada tanggal dan bulan yang sama, pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya, serta sejumlah aktivis atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, terlepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai pejabat Gubernur Gorontalo dilantik. Berbicara tentang tempat bersejarah di Gorontalo, tentunya Gorontalo memiliki banyak sekali tempat bersejarah. Di antaranya, 1.
1. Sekolah Dasar Negeri 61 Kota Gorontalo. Bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Belanda dan merupakan salah satu bangunan sekolah tertua di Gorontalo. Selanjutnya, Benteng Maas. Benteng ini merupakan benteng Portugis pada masa abad ke-18 yang fungsinya untuk mengontrol keamanan perairan Laut Sulawesi kala itu. Selanjutnya, Benteng Orange. Benteng ini dibangun oleh Portugis pada 1630 Masehi dengan tujuan sebagai alat pertahanan dan mengontrol jalur pelayaran. Selanjutnya, Benteng Otanaha. Bangunan ini merupakan bekas peninggalan penjajahan yang dibangun oleh penjajahan Portugis pada abad ke-15. Benteng Otanaha digunakan para raja Gorontalo sebagai tempat perlindungan dan pertahanan. Selanjutnya, Kantor Pos Gorontalo. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai kantor pos dan telegraf, tetapi saat ini digunakan sebagai tempat yang melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, pengantaran surat, dan paket pos. Selanjutnya, Masjid Hunto. Masjid Sultan Amai merupakan masjid tertua yang ada di Provinsi Gorontalo. Masjid ini dibangun pada tahun 899 Hijriah atau bertepatan dengan 1495 Masehi oleh Sultan Amai, pemimpin kerajaan Gorontalo yang pertama kali masuk Islam dan diberi nama Masjid Hunto Sultan Amai. Selanjutnya, Monumen Nani Wartabone adalah patung seorang pahlawan dari Gorontalo yang bernama Nani Wartabone. Selanjutnya, Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno merupakan tempat di mana Presiden Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Selanjutnya, Rumah Adat Bantayo Pomboide dan Rumah Adat Dulohupa merupakan salah satu rumah adat di Provinsi Gorontalo. Dan yang terakhir, situs Taman Purbakala Kota Jin merupakan tumpukan batu yang memiliki goa di dalamnya atau dalam bahasa setempat disebut Ota Lojin. Ota berarti benteng atau istana, sedangkan Lojin adalah miliknya para jin, sehingga Ota Lojin berarti benteng atau istananya para jin. Demikian tadi penjelasan tentang sejarah dan tempat-tempat bersejarah di Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa di video selanjutnya.